Selamat pagi, perkenalkan saya Kaila Monika Ria Simbolon dari kelas 12 IPS 2. Saya ingin mempresentasikan negara Korea Selatan. Yang pertama ada peta Korea Selatan. Republik Korea Selatan atau dalam bahasa Korea itu yaitu Daehanmingguk atau biasa dikenal sebagai Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara sehingga tahun 1948. Laut Kuning di sebelah barat, Jepang berada di seberang Laut Jepang, disebut Laut Timur oleh orang-orang Korea, dan Selat Korea berada di bagian tenggara. Negara ini dikenal dengan nama Hangguk oleh penduduk Korea Selatan dan disebut Namchoso atau Choson Selatan di Korea Utara. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Yang kedua ada luas negara. Ternyata luas wilayahnya lebih kecil daripada Pulau Jawa, yaitu hanya sekitar 100.210 km persegi. Sementara luas Pulau Jawa sekitar 126.700 km persegi. Mengutip buku Budget Pas-Pasan, jumlah penduduk Korea Selatan juga berbeda jauh dengan Pulau Jawa. Pada 2011, jumlah populasi Korea Selatan sekitar 48,8 juta jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Pulau Jawa hingga bulan Agustus di tahun yang sama mencapai 137,7 juta jiwa. Korea Selatan hanya ada satu suku. Sebanyak 99% penduduknya beretnik Korea. Orang Korea menyebut masyarakatnya dan Ilmingguk-iga yang artinya masyarakat satu ras. Jadi tak mengherankan jika keragaman dan warisan budayanya juga tidak sebanyak Indonesia. Yang ketiga ada letak astronomis. Untuk negara Korea Selatan sendiri, letak astronomisnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Secara astronomis, negara Korea Selatan terletak pada garis lintang 33 derajat lintang utara sampai 43 derajat lintang utara. Sedangkan berdasarkan garis bujurnya, Korea Selatan berada pada 124 derajat bujur timur sampai 131 derajat bujur timur. Yang keempat ada keadaan alam. Korea Selatan dapat dibagi menjadi 4 wilayah umum. Wilayah timur pegunungan tinggi dan dataran pantai yang sempit, wilayah barat dataran pantai yang luas, cekungan sungai, dan perbukitan, wilayah pegunungan dan lembah barat daya, dan wilayah tenggara yang didominasi oleh cekungan luas sungai Nakdong. Medan Korea Selatan sebagian besar bergunung-gunung, yang sebagian besar tidak bisa ditanami. Dataran rendah yang terletak terutama di barat dan tenggara hanya mencakup 30% dari total luas lahan. Sekitar 3.000 pulau, kebanyakan kecil dan tidak berpenghuni, terbentang di pantai barat dan selatan Korea Selatan. Jeju-do adalah sekitar 100 km, 62 mil di lepas pantai selatan Korea Selatan. Ini adalah pulau terbesar di negara itu dan luas 1.845 km persegi, 712 mil persegi. Jeju juga merupakan titik tertinggi Korea Selatan. Halasan, sebuah gunung berapi yang sudah punah, mencapai 1.950 meter, 6.400 kaki di atas permukaan laut. Pulau-pulau paling timur Korea Selatan termasuk Uleungdo dan Liancourt Rocks, Dokdo atau Takeshima, sementara Manado dan Socotra Rock adalah pulau paling selatan Korea Selatan. Korea Selatan memiliki 20 taman nasional dan tempat alam populer seperti Bosongtae Fields, Sonchon Bay Ecological Park, dan Taman Nasional Pertama Jirisan. Yang kelima ada keadaan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan melambat pada kuartal 3 2021. Konsumsi swasta yang lemah serta investasi konstruksi dan fasilitas yang melandai mengimbangi ekspor yang kuat. Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini adalah yang paling lambat dalam 5 kuartal dan mengikuti kenaikan 0,8% pada kuartal sebelumnya.
Realisasi tersebut juga melesat dari hasil survei Reuters dengan pertumbuhan 0,6%. Konsumsi swasta yang menghasilkan hampir setengah dari PDB Korea Selatan mengalami kontraksi 0,3% pada kuartal yang berakhir bulan September setelah naik 3,6% pada kuartal 2 2021. Sementara itu, investasi pada konstruksi dan fasilitas juga terlihat turun, masing-masing 3,0% dan 2,3% pada periode Juli sampai September 2021. Sementara itu, ekspor Korea Selatan berhasil tumbuh 1,5%, pulih dari kontraksi 2,0% yang terjadi pada kuartal 2 2021. Kenaikan ekspor terjadi karena kuatnya penjualan semikonduktor dan produk minyak bumi di kuartal ketiga lalu. Dengan hasil kuartalan ini, ekonomi Korea Selatan tumbuh 4,0% secara tahunan. Kenaikan ekonomi tersebut sebagian karena basis yang rendah di tahun lalu. Sementara ekspor dan impor yang meningkat lebih lanjut karena pemulihan ekonomi global turut menopang ekonomi negara ginseng itu. Walau masih mencatatkan penguatan ekonomi sebesar 4%, namun itu melambat dari pertumbuhan 6,0% yang dicetak pada kuartal kedua lalu. Bahkan, realisasi ini juga melesat dari perkiraan pasar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2%. Para ekonom memprediksi laju pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berpotensi melambat pada kuartal terakhir karena gangguan rantai pasokan global dan tekanan inflasi menimbulkan risiko penurunan prospek. Tetapi ekonomi dapat pulih kembali karena pemerintah berniat untuk menghapus pembatasan COVID-19 pada awal 2022. Hal itu dianggap dapat menambah dorongan lebih lanjut untuk konsumen domestik. Yang keenam ada kota-kota besar di Korea Selatan. Yang pertama ada Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan. Penduduk di kota ini kurang lebih sekitar 25 juta orang. Kota ini dianggap kota metropolitan Korea Selatan. Di Seoul terdapat istana zaman dulu yang katanya berusia sekitar berabad tahun. Memiliki pusat perbelanjaan. Istana yang dimaksud adalah Chandokgung yang mempunyai arsitektur rumit pada abad ke-15. Pusat agensi di Korea Selatan juga terletak di Seoul. Seoul juga mempunyai beberapa restoran. Restoran halal tersedia di Seoul, jadi bagi turis muslim mudah untuk mencari makan. Bahkan, masjid terbesar berada di Seoul, tepatnya di Itaewon. Yang kedua ada Busan. Kota metropolitan kedua di Korea Selatan adalah Busan. Busan memiliki pemandangan gunung, hutan, dan pantai. Di Korea Selatan, Busan adalah tempat industri pasir. Selain itu, Busan juga merupakan tempat budaya Gamcheon di Lernek Bukit. Wisatawan seringkali jika ke Busan mengunjungi pantai. Banyaknya panti di Busan memungkinkan banyaknya restoran yang menjual makanan laut seperti kepiting, ikan, gurita, cumi, dan lain-lain. Yang ketiga ada Incheon. Incheon disebut kota terbesar ketiga di Korea Selatan. Kota ini dengan Seoul lumayan dekat. Jarak yang ditempuh antara Seoul dan Incheon kurang lebih sekitar 40. Di Incheon terdapat pelabuhan bersejarah. Pasalnya, tahun 1950 saat terjadi perang, tentara Amerika Serikat mendarat di pelabuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk merebut kembali ibu kota Korea Selatan. Sekian dari saya, terima kasih.